Pernah nggak kalian itu menerima pesan yang isinya seperti ini? Atau kalian mendapatkan email yang di dalamnya tersematkan link seperti ini? Atau kalian pernah membaca berita seperti ini? Atau pula kalian pernah membeli barang online ketika barangnya datang justru nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar? Nah, sebenarnya fenomena-fenomena tadi itu termasuk sebuah penipuan, penipuan di dunia cyber. Zaman sekarang penipuan di dunia cyber ini semakin umum, semakin banyak jenisnya, modusnya, bentuknya, dan semakin berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Penipuan ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, juga organisasi, baik organisasi kecil ataupun organisasi besar, secara finansial juga secara reputasi. Bentuk penipuan terbaru sekarang ini adalah flexing. Flexing ini adalah tindakan memamerkan harta kekayaan benda kita di media sosial. Sebenarnya sah-sah saja kita memamerkan apa yang ingin kita posting di media sosial. Akan tetapi, flexing ini bisa bermakna negatif jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan menggunakan metode flexing untuk menipu banyak orang. Bagi kalian para pecinta drakor nih, kalian pasti udah nggak asing dengan drama yang bernama Anna yang diperankan oleh Bae Suzy. Drama ini mengisahkan seorang gadis miskin yang mencuri identitas seorang konglomerat agar dia bisa hidup mewah. Ada juga sebuah film yang bernama Tinder Swindler, di mana kisah ini diangkat dari kisah nyata, yaitu seorang laki-laki bernama Simon. Dia menipu banyak wanita di situs media kencan online. Dari dua drama ataupun dua film ini, bisa diambil kesimpulan dan hikmahnya bahwasanya kita jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial, karena pencitraan diri itu bisa direkayasa oleh siapa saja, kapan saja, dan gimana saja. Selain flexing, ada juga bentuk penipuan lainnya seperti phishing, scam, dan hoax. Phishing ini adalah serangan sosial yang menggunakan rekayasa sosial dan teknik psikologis untuk memperoleh informasi pribadi para korban. Phishing ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu phishing yang artinya memancing. Jadi tujuan phishing ini emang memancing para korban untuk memberikan data pribadi mereka secara sukarela tanpa disadari. Biasanya phishing ini terjadi melalui email yang dibuat seolah-olah terlihat asli dan sah dan mengajak para korban untuk mengakses link yang tersematkan di dalam email tadi. Nah, para pelaku di sini akan menggunakan bahasa persuasif dan teknik manipulasinya, sehingga para korban ini akan tertipu dan memberikan data informasi mereka ataupun pribadi mereka dengan secara cuma-cuma. International Business Machine Corporation, yaitu sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat lunak ataupun perangkat keras komputer, itu menyatakan bahwa biaya pelanggaran data phishing ini bisa mencapai 3,8 juta dolar lebih. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut laporan IDADX, Indonesia Anti-Phishing Data Exchange melaporkan di kuartal pertama tahun 2023, sejak Januari sampai bulan Maret 2023, tercatat bahwa ada 26.675 kasus phishing. Dan organisasi yang paling sering terjadi kejahatan phishing ini adalah Facebook. Jadi, kita harus lebih waspada ketika mendapatkan email yang di dalamnya tersematkan sebuah link. Ketika link tadi kita akses, kita akan dibawa ke sebuah website yang menyerupai website asli seperti Facebook tadi. Yang kedua ini adalah hoax. Hoax ini adalah penyebaran informasi palsu, berita palsu, ataupun berita yang menyesatkan dan menipu banyak orang dengan tujuan tertentu. Biasanya mereka akan memberikan berita palsu seperti lowongan pekerjaan, ataupun berita tentang seseorang, kematian seseorang, ataupun tentang brand kecantikan yang bisa menipu banyak orang. Dan yang ketiga ini adalah scam. Scam ini adalah bentuk penipuan yang paling banyak menggunakan telepon ataupun mengirim SMS. Mereka, para pelaku, akan mengklaim bahwa kita mendapatkan undian ataupun hadiah uang ratusan juta rupiah, ataupun kita mendapatkan beasiswa. Atau juga mereka bisa mengklaim bahwa ada kesalahan dalam data pribadi kita, sehingga para korban ini akan tertipu karena para pelaku akan menggunakan bahasa persuasif dan teknik manipulasinya seperti urgensi dan kepercayaan untuk menipu banyak korban. Dalam upaya mencegah terjadinya penipuan di dunia cyber, hendaknya kita meningkatkan kewaspadaan dan mempelajari cara mengidentifikasi penipuan di dunia cyber. Adapun tips dan trik agar kita tidak terjerumus dalam penipuan adalah yang pertama, ketika kita mengunduh aplikasi, hendaknya mengunduh aplikasi dengan keamanan yang terpercaya. Kedua, membuat kata sandi yang unik, rumit, dan kuat sehingga tidak mudah diretas.
Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh menelan informasi secara mentah-mentah di media sosial. Karakteristik bahasa penipuan adalah bahasa persuasif. Kenapa persuasif? Karena bahasa persuasif ini berusaha untuk meyakinkan seseorang, mempengaruhi seseorang, ataupun mengajak seseorang, sehingga mereka akan menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan teknik manipulasi dengan trik-trik psikologis untuk mempengaruhi para korban, sehingga para korban ini akan tertipu. Para pelaku penipuan biasanya akan menggunakan kata-kata emosional seperti urgensi, kebutuhan, berita mengejutkan, ataupun dengan kata-kata selamat, di mana tulisannya tuh akan diketik secara caps lock dengan tanda seru. Kata-kata emosional tadi akan mempengaruhi psikologis korban sehingga korban ini akan percaya dan melakukan apa yang diminta oleh para pelaku penipuan. Para pelaku biasanya juga akan menekankan otoritas atau sumber informasi yang terpercaya, seperti mereka menggunakan nama-nama dari perusahaan teknologi yang besar ataupun menggunakan nama seorang tokoh terkenal, sehingga para korban ini akan tertipu dan merasa yakin bahwa informasi yang dia dapat ini benar adanya. Nah, selain menggunakan kata-kata emosional, para pelaku ini biasanya juga menggunakan kata-kata yang bersifat ambigu ataupun buram. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membingungkan para korban dan para pelaku ini akan bebas dari tanggung jawab. Selain itu, untuk mengidentifikasi penipuan di dunia cyber bisa menggunakan kajian bahasa seperti analisis teks dan analisis wacana. Analisis teks ini menganalisis struktur bahasa, mulai dari diksi, pemilihan kata, pemilihan frasa, apakah kata-kata yang digunakan ini sesuai ejaan ataupun KBBI, apakah struktur bahasanya sudah tepat. Jika tidak, kita perlu waspada karena bisa jadi itu adalah para penipu. Yang kedua, analisis wacana. Dengan analisis wacana, kita bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan ataupun bisa menambah pemahaman mengenai bahasa penipuan dan teknik manipulasi yang digunakan oleh para penipu dengan konteks sosial budaya. Apakah para penipu tadi menggunakan nilai dan norma sosial untuk mempengaruhi seseorang, ataupun penipu tadi akan mengeksploitasi kerentanan seseorang terhadap situasi tertentu. Jadi sebenarnya kajian bahasa ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi yang namanya penipuan di dunia cyber. Jadi kita bisa lebih waspada, lebih teliti, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.